Bapak sekarang lagi di Sabda Live, jadi kita lihat Bapak ya. Oke, Pak Mark, sebenarnya si Bian ini umurnya sudah berapa sih Pak? Ya sebenarnya tahun 98. Jadi CBN itu lahir justru di tengah-tengah bukan pandemi tapi di tengah-tengah kerusuhan Mei 98. Jadi tapi kami hitung resminya berdiri yayasan CBN itu tahun 1999 gitu. Iya. Gimana Pak dulu waktu pergumulan pertama? Maksudnya kok Pak Mark kok bisa tercetus ide untuk membuat sebuah yayasan? Itu panggilan Tuhan waktu itu untuk Pak Mark bagaimana? Pergumulannya bisa di-share-kan ke kami Pak? Mungkin kalau bagi saya yang paling krusial itu sebenarnya adalah panggilan Tuhan. Karena kalau panggilan Tuhan itu kuat, kalau kita identify panggilannya, kita udah tahu bahwa Tuhan berhembus atas kita, bahwa Tuhan itu mengurapi kita, Dia memberi mandat, Dia mengutus kita untuk kepentingan Tuhan. Nanti timingnya itu akan menyusul. Waktu yang tepat itu akan pasti datang. Jadi saya, kalau saya mundur kepada panggilannya itu saya setelah saya wisuda dari kuliah tahun 1985, saya pergi mission trip ke Thailand. Itu 3 bulan saya pergi ke Thailand. Itu karena saya orang media ya, jadi tugas saya di mission trip tersebut adalah untuk melatih kira-kira 5-7 orang, saya agak lupa, yang ada di Chiang Mai, Thailand, producing, directing, lighting, scripting, gitu. Bagaimana membuat media. Nah, ingat bahwa tahun 1985, ngerjain TV atau ngerjain media nggak seperti sekarang, nggak bisa pakai HP, nggak bisa pakai app untuk ngedit gitu. Itu kan semua very different ya, very difficult gitu kan. Jadi saya pergi ke situ 3 bulan. Nah, waktu saya pergi ke Thailand, saya cuma 3 bulan. Habis itu saya udah, bahkan saya sambil saya ada di Thailand, saya udah masukin CV nih, udah masukin CV ke company-company, mau lamar kerja. Jadi ide saya ada pulang ke Amerika langsung menitik karir. Karena cita-cita saya ya, I want to live the American dream. I want to dapat a lot of money and membangun karir, menjadi orang kaya, menjadi entrepreneur dan sebagainya. Itu aja yang ada di otak saya gitu. Nah, waktu saya di Thailand itu saya mulai anxious gitu. Saya mulai ada rasa gelisah. Itu kenapa lu? Ini saya mulai penginjilan ke desa-desa, saya mulai ikut mereka yang saya ajarin media TV, saya mulai ikut mereka mission trip masuk ke desa-desa. Lalu saya lihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang ada di pinggiran. Saya ingat satu hari saya lagi mandi di sebuah sumur, dan sumur itu di tengah daripada satu desa, ada cuma satu sumur itu. Dan setiap malam saya tidur di rumah panggung, dan yang punya rumah itu malam hari dia kurung babinya di bawah rumah panggung itu supaya tidak dicuri orang. Jadi bayangin aja, gue orang bule, masih muda, masih fresh gitu kan, fresh graduate dari university, sekarang tidur di rumah panggung, di bawah saya sepanjang malam. Babi-babi itu yang, aduh, saya bangun jam 5 pagi, saya wanginya, bau babi, udah nggak bisa nafas, pukul nyamuk, jadi saya pergi mandi. Nah, waktu saya mandi, saya dipergoki oleh anak-anak kecil. Saya coba pakai sarung, anak-anak kecil ini ketawa-ketawa melihat saya mandi.
Setelah 3 hari, waktu saya pergi mandi, 50 anak nunggu saya. Mereka semua kepengen lihat orang bule mandi di sumur. Aduh, itu saya saya bergulat dengan sarung saya, dengan gayung, dengan air. Mereka ketawa-ketawa melihat saya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya agak show ya, biar mereka senang juga gitu. Lagi aku bikin bercanda. Nah, lagi saya tuang air di kepala saya, itu air kan turun di muka saya pas matahari terbit. Sementara anak ini gigi susu kan putih sekali gitu ya. Tiba-tiba lihat mereka ketawa di antara itu, kayak ada itu ya, sinar, ada kayak pantulan cahaya matahari dari gigi-gigi mereka lewat air itu kayak bintang-bintang. Tiba-tiba itu Roh Kudus itu bicara sama saya begini, kalau kamu nggak pergi siapa? Kalau nggak sekarang kamu pergi, kapan? Nah, itu yang nangkap hati saya, itu yang membuat saya tersentak, itu yang membuat saya berpikir, iya ya, kita selalu berpikir orang lain pasti ada yang pergi. Itu penyakit kita, Ibu Yulia. Kita selalu berpikir, oh pasti ada yang beritakan Injil di sana. Oh pasti ada yang peduli soal ketidakadilan yang melanda dunia anak misalnya. Oh itu pasti ada yang mau dirikan gereja di sana, pasti ada. Kita selalu berpikir pasti ada orang, padahal belum tentu. Nah itu Tuhan itu bicara ke situ dulu. Nah itu kegelisahan saya itu bertambah, saya tidak cerita panjang lebar, tapi akhirnya ada seorang yang konfront saya, dibilang, kamu Mark McClendon ya, katanya, ini di gereja hari Minggu. Jadi saya ajak saya ke rumah, dan saya ketemu dia, terus masuk ke ruangan dia, saya ketok pintu, dia langsung tunjuk saya. Dia bilang, Tuhan panggil kamu, tapi kamu mau nggak kamu pergi? Nah itu saya dikonfront, kan mungkin Tuhan tahu ya, saya orangnya rada dodol ya, saya orangnya rada saya stubborn ya, Bandel. saya keras kepala gitu ya, keras kepala, nggak begitu lincah ya, jadi itu harus dikonfront gitu. Jadi Tuhan tahu bagaimana bicara dengan kita. Lalu saya jatuh berlutut, saya bilang saya pergi. Dia bilang kalau kamu mau pergi, dia bilang berlutut karena malam ini saya akan berdoa mengurapi kamu. Dia pakai itu kayak jubah, itu pakai kerah putih, wah very Protestan. Dia berdiri dengan jubahnya, whoosh gitu, udah kayak benar-benar udah kayak Darth Vader, udah kayak Darth Vader dari Star Wars. Terus dia bawa minyak, dia bikin tanda salib di jidat saya, dan dia berdoa. Doa yang sederhana, dalam 15 detik, 30 detik selesai doanya. Dia bilang, pergilah, beritakanlah Injil, lakukanlah pelayananmu. Dia bilang, dengan apapun yang Tuhan panggil kamu untuk lakukan, lakukanlah dengan setia. Udah, selesai. Nah, mulai malam itu saya terima itu, saya gumuli, saya doa, saya puasa, saya kunci pintu, saya menolak keluar, saya ngototan, saya teriak-teriak, saya bilang, Tuhan ini lelucon atau ini serius atau bagaimana? Kalau memang serius, kasih tahu, saya harus bagaimana? Panggilan ini apa? Saya dipanggil untuk apa? Saya diutus untuk apa? Saya harus pergi kemana? Saya harus bikin apa? Wah, itu saya bilang enggak. Saya enggak keluar dari ruangan ini kalau enggak ada Tuhan bicara buat saya. Jadi saya serius, saya kunci pintu, saya enggak keluar 3 hari. Saya bolak-balik, saya doa. Dan akhirnya Tuhan bicara. Hari ketiga Tuhan bicara, clear sekali. Saya tulis, ini panggilan hidup saya. Panggilan hidup saya adalah untuk memberitakan Injil di Asia Tenggara melalui the power of media and the marketplace. Kuasa daripada media di marketplace. Dan itu saya tulis semua itu, dan saya tanda tangan. Dan itu panggilan saya itu
kertas itu saya pegang sampai sekarang masih ada kertasnya. Nah, Wow. dari panggilan itu saya beranjak ke Indonesia setahun kemudian. Saya belajar Pasatai. Sebelum bahasa Indonesia saya Pasatai lebih dulu. Jadi ya, makanya saya cepat belajar bahasa Indonesia karena Pasatai pusing, Bu, repot, super repot itu. Kita ngomong Pasatai, lidah kita udah puter-puter, udah diikat, gitu. Jadi dari situ, nah waktu saya datang ke Indonesia, di sini udah programnya adalah misi, panggilan, dan saya coba dengan cara saya, dengan akal saya, dengan kemampuan saya, dengan talenta saya, dan itu memang 10 tahun mentok terus. Mentok mental sampai akhirnya Tuhan buka jalan, dan Tuhan buka jalan persis di tengah-tengah kerusuhan Mei 98. Ya, Pak Mark, sebelum Pak Mark lanjutkan, kenapa Pak Mark pilih Indonesia? Ya, sebenarnya saya ke India dulu, dari Thailand ke India. Di India itu saya sakit muntaber. Saya juga nggak ngerti muntaber, tapi sakitnya muntaber. Itu waktu saya tiba di Singapura, saya saking senang saya keluar dari India. Saya berlutut di Terminal Changi di Singapura. Nah, habis dari situ ada pengusaha di Singapura yang ngomong sama saya, Mark, aku mau perkenalkan kamu. Jadi Tuhan udah program, aku mau perkenalkan kamu sama seorang misionaris di Jakarta. Nah, bawalah dia. Saya kan nggak punya duit, Bu. Saya nggak punya duit. Untuk naik taksi aja saya nggak punya duit. Apalagi terbang ke Jakarta, dia bayar. Saya cuma umur 21 tahun gitu ya. Oh ya? Iya. Jadi saya ke Jakarta, celingak-celinguk. Woi. Saya itu. Nah, ketemu itu langsung. Oke, saya datang 6 bulan. Saya ajarin media buat kamu punya pelayanan. Nah, 6 bulan. Waktu saya tiba di Indonesia tahun 87, tanggal 1 Januari. Saya udah tahu, ini kayaknya Tuhan punya agenda. Karena media, kalau pikir media tahun 86, 87, kita pikir Singapura. Lebih canggih loh, Bu. Malaysia, lebih cocok, lebih maju. Thailand, lebih maju Thailand daripada Indonesia. Indonesia cuma TVRI, Menteri Harmoko mengumumkan harga cabai rawit. Apa namanya? Ibu Pur, ketawa dong Bu Pur, hibur saya lah, dikit lah Bu, jangan terlalu serius. Gitu Bu, jadi itu kalau akal kita nggak milih Indonesia. Indonesia cuma TVRI doang sama RRI. Karya Nusantara. You guys remember that? Kita nggak pernah nonton TV kok, Pak. Gitu. Jadi kalau nggak Tuhan, nah benar, ternyata Indonesia yang menjadi raksasa media di Asia Tenggara dan Asia. Keren. Indonesia meledak, dan hanya Indonesia yang punya media yang bebas. Kecuali Filipina ya. Misalnya Kamboja, mana ada. Thailand dikunci oleh pemerintah sampai sekarang. Malaysia dipegang free to air, nggak ada. Singapura dipegang terus oleh pemerintah. Sampai sekarang nobody can do free to air in Singapore. Apalagi Vietnam, begitu yang kayak gituan gitu. Jadi memang Indonesia was the place. Cuma aku kan belum ngerti. Jadi Tuhan tuntun. Nah, itu ceritanya. Wow, luar biasa. Iya. Kalau nama CBN, Pak, kenapa kok nama yayasan yang Bapak buat kok namanya Cahaya Bagi Negeri? Gimana ceritanya, Pak? Kembaran dengan obor berkat ya. Cahaya Bagi Negeri. CBN kan the Christian Broadcasting Network. Jadi Cahaya Bagi Negeri ya pakai C dan P dan N gitu kan, yang kami itu bikin papan tulis, semua C ditulis, semua B ditulis, semua N ditulis, lalu di matching, Cahaya
bagi bangun Nusantara. You know, macam-macam. Akhirnya dapatnya, oh kayaknya cahaya bagi negeri, keren. Memang light to the nation. Mantap. Ya, bagus toh. Namanya bagus sekali itu. Luar biasa. Iya. Iya, Tuhan punya rencana luar biasa. Nah, Pak, dalam perkembangannya, apakah visi yang Bapak terima dulu awal ketika memulai CBN sampai sekarang, ada perkembangan, ada perubahan, ada sesuatu yang lebih luas, lebih dalam? Menurut saya, ya oke. Kalau visi, menurut saya itu tidak berubah ya. Bahwa visi itu sesuatu yang kayak, ini Tuhan panggil kita, mengutus kita untuk mengurus kepentingan yang ada di hati Tuhan. Ini loh tugas kamu, ini loh mandat kamu, ini loh generasi di mana saya mengutus kamu, aku mengutus kamu, pergilah gitu. Nah itu visi. Dan itu kita tahu, oke, kita dipanggil, misalnya aku dipanggil untuk perjuangkan keadilan buat generasi anak, misalnya itu. Aku dipanggil menjadi seorang pengacara yang mengurus kepentingan apa. Itu melalui ini saya akan bikin, makanya saya harus buat seperti ini. Nah, itu adalah sebuah visi. Nah, itu seharusnya menurut saya itu nggak berubah. Kayak visinya CBN untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, sehingga seluruh suku bangsa kaum bahasa menerima Yesus Kristus secara utuh sebelum kedatangannya yang kedua kali. Itu kan visinya. Nah, tetapi pengertian kita mengenai visi itu pasti bertumbuh dan semakin matang. Pasti kita punya kematangan di dalam kita terjemahkan visi itu menjadi action plan, itu akan berkembang. Contohnya, tahun 2010, Tuhan itu mulai untuk tuntun saya untuk melihat dunia anak. Karena sampai tahun 2010, solusi tayang di SCTV, solusi adalah kita beritakan Injil, kita pokoknya melalui kisah nyata dan kesaksian kita memberitakan kasih Tuhan kan. Yeah. Kasih di TVRI mirip, Ajang Gaul mirip, Gang Senggol, Obat Malam, banyak acara TV yang kami buat. Dan kami target misalnya pria umur 24 sampai 36, keluarga umur 34 sampai 55 atau whatever, kita bikin target market gitu. Tapi tahun 2010 Tuhan mulai bicara sama saya. Kamu lagi perjuangkan mengubah orang yang paling sulit berubah. Sementara orang yang paling mudah berubah, paling mudah dimenangkan, paling mudah diajak mengenal Yesus, kamu abaikan, dan itu adalah anak. Itu open. Saya ingat lagi itu anak-anak yang ada di sumur. Yang nonton Bapak mandi. Ya, saya ingat lagi itu. Oh, lalu tahun 2015, 2016 Tuhan bicara, layanilah gerejaku. Saya mulai melihat bahwa gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan. Sempurna tidak, cantik serupa dengan Kristus belum. Tetapi gereja adalah tubuh Kristus, adalah tangan dan kaki Kristus di dalam setiap komunitas. Saya mulai melihat bahwa amanat agung adalah amanat membuat murid. Jadi keselamatan adalah bagian dari proses pemuridan. Bukan sesuatu yang terjadi baru pemuridan berjalan jauh dari Kristus, datang kepada Kristus, lahir ke dalam Kristus, serupa dengan Kristus. Itu semua adalah amanat agung. Oh, jadi seperti itu Ibu Yulia. Jadi semakin mengerti dimensinya, semakin mengerti. Oke, yang paling gampang dimuridkan siapa? Anak. Yang paling gampang dimuridkan anak 05. Nah, ayah, kamu adalah anak Tuhan. Kamu punya Tuhan, namanya Yesus. Itu udah langsung suruh berdoa. Yang umur 6 sampai 12 tahun, paling mudah kedua. 13 sampai 18, paling mudah ketiga. Ya, 19 sampai 34, agak susah ya muridkan mereka. Orang udah jadi gitu.
mau rubah mereka harus retret dulu, harus ada altar call, penumpangan tangan, didoain, undang hamba Tuhan spesial, bayar honornya, baru itu berubah. Apalagi 35 ke atas, yang kayak umur kita yang ada di 35 ke atas mah itu udah besi, kagak mau berubah. Kalau berubah harus disambar petir baru mau berubah gitu kan. Gitu ya. Jadi jadi aku bertumbuh semakin matang, mengerti visi ini harus diwujudkan, strateginya harus kita layani anak semakin muda semakin gampang, layanilah anak dan juga keluarga mereka gitu. Jadi ya seperti itu Bu. Visi tidak berubah tapi terus bertumbuh berkembang strateginya. Ya, saya melihat CBN semakin meluaskan sayapnya ya, sehingga banyak sekali pelayanan yang bisa menjadi jaring. Ya Pak, selama Bapak sudah berapa tahun ini berarti ya, apa tantangan terbesar yang Bapak lihat di dalam pelayanan khususnya melalui CBN? Tantangan apa yang paling besar Bapak lihat sejauh ini? Kalau saya kasih urutan, yang paling sulit bagi saya adalah mengatur organisasi CBN secara cantik. Aku banyak sekali kesalahan. Salah hire orang, terus nggak ngerti organization, nggak ngerti manajemen yang bagus, tidak jago mengatur karyawan, dan saya pikir semua orang seperti saya. Wah, pokoknya itu cinta Tuhan, mau mati bagi Tuhan nggak apa-apa, pokoknya bleeding untuk Kristus, pokoknya bayar harga apapun juga. Tapi ternyata dalam perjalanan yang namanya karyawan maunya jelas, maunya clear, aturannya jelas. Jadi dia tahu rananya, dia tahu ininya, ekspektasinya, job description-nya, key performance indicator-nya, outcome, goals yang diharapkan. Nah, itu saya kurang jago di situ. Saya pokoknya vision, mission, haleluya, maju. Nah, aku lebih ke situ, tiup trompet, maju gitu. Tapi organisasi berantakan. Ini my big challenge gitu ya. Jadi challenge yang kedua adalah mungkin ya mengatur diri saya. Karena kita kan, saya sekarang umur 57 tahun ya Bu ya. Jadi beda dengan saya mulai CBN waktu saya umur 33 tahun. That doesn't make sense ya. Oh, saya 33 tahun. Ya, how does that work ya? Ya, seperti saya 34 atau 35 waktu saya mulai CBN. Terus Ya, beda, masanya beda. Sekarang saya, jadi supaya saya tetap punya passion buat itu, dan saya masih berkobar dengan api, masih mendengar suara Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Karena kadang-kadang kita kalau udah lama dan udah banyak sukses, udah banyak terobosan, udah banyak ini itu, daging manusia itu lemah sekali Bu. Jadi kita punya kecenderungan untuk mulai bergantung kepada hikmat kita sendiri, pengalaman yang sudah, jaringan teman kita, pengertian yang sudah ada, pola pikir yang selama ini berjalan baik gitu. Jadi manusia memang bercondong kepada kebiasaan. Manusia memang cinta kepada kecanduan dengan kebiasaan. Kita suka rutinitas. Kita suka rasa nyaman yang ada dalam rutinitas itu. Kita ogah untuk berubah, ogah untuk change. Kita nolak untuk sesuatu yang congkel kita dari kenyamanan kita. Nah, ini yang challenge buat saya adalah saya harus melangkah keluar dari kepompong. Saya harus melangkah lagi dan saya harus mendengar suara Tuhan, dan saya harus kejar yang baru yang Tuhan beri gitu. Makanya tahun 2012 melangkah ke Asia Tenggara, buka di Myanmar.
Saya 57 kali ke Myanmar sebelum saya lepas Myanmar kepada tim leaders saya yang lain. Itu selama 4 tahun, hampir setiap bulan 1 minggu di Myanmar. Can you imagine? Terus saya buka di Vietnam, saya buka di Malaysia, saya buka di Korea. Lalu saya mewarisi CBN yang ada di Thailand. Saya pindah dari Chiang Mai, saya pindah ke Bangkok. Wah, itu lebih susah mengatur pelayanan yang lama daripada dirikan yang baru. Really, I tell you. Lebih susah, nggak usah orangnya banyak, orangnya sudah nyaman dalam rutinitasnya, dalam kepompongnya. Kita mau robak, kita mau pindah dari Chiang Mai, masuk ke Bangkok, buka CBN di Bangkok. Wah, it's so hard. Hal yang paling sulit. Lebih gampang dirikan pelayanan baru di Vietnam daripada itu. Lalu di Kamboja juga saya bangun studio berantakan, jadi masuk mengurut dan bangun. Jadi itu keluar dari kepompong, tetapnya mengembangkan yang baru lagi supaya CBN ini menjadi trendsetter, menjadi pionir, menjadi penerobos seperti Tuhan mau gitu. Iya, wow, luar biasa Pak. Kalau CBN, kalau Tuhan kasih visi ini ke Pak Mark McClendon hari ini gitu, kira-kira CBN akan punya wajah yang beda enggak dibandingkan dulu 85 ketika Bapak menerima visi itu? Kalau hari ini Bapak disuruh membuat satu CBN yang baru, kira-kira pelayanannya akan sama enggak Pak? Agak sulit jawab itu ya, karena kita harus ingat bahwa ada sesuatu yang sangat spesial yang Tuhan beri buat kita ya, itu adalah anugerah dan perkenanan Tuhan. Jadi saya nggak bisa bilang, wah kalau hari ini saya dirikan CBN, saya akan lakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Karena itu saya lakukan yang the best that I can do every step of the way. Jadi aku tidak mau seperti mengurangi hormat dan penghargaan saya bagi Tuhan yang sepanjang perjalanan dia yang menuntun, dia yang memberi anugerah, pertolongan, perkenanan, dan sebagainya. Namun kalau hari ini mendirikan CBN, makanya bagi kita yang mau melangkah mendirikan pelayanan, salah satu hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah raising new leaders, getting, not being afraid to bring new leaders and surround yourself with good people. Salah satu Ibu Purwati, leaders, seorang pemimpin yang punya expertise yang saya nggak punya, yang punya pola pikir yang saya perlukan, itu Ibu Purwati, yang dia tahu dunia pelayanan untuk komunitas, dalam konteks komunitas. Dia punya rasa cinta yang dalam untuk dunia anak. Aku banyak ngomongin anak, tetapi dia kan pelaku, dia kan yang ngerjain, dia punya aset itu yang saya perlukan. Jadi it's about the leaders you build around you. Yeah. Mungkin kalau saya lakukan something different kali ini, mungkin saya akan lebih hati-hati di dalam memilih leaders di langkah-langkah awal. Capek udah itu capek. Yang paling bikin capek adalah mengurus manusia. Iya, wah ini sebenarnya senang banget ya bisa bicara banyak dengan Pak Mark, tapi ini waktunya sudah tinggal sedikit nih ya Pak. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum Bapak Ibu teman-teman yang ada di Zoom ataupun di YouTube boleh bertanya. Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa pesan-pesan Pak Mark untuk anak-anak muda sekarang, khususnya mereka-mereka yang rindu untuk membuka yayasan bagi generasi mereka? Apa pesan Bapak untuk mereka? Kadang-kadang orang bawa keponakannya, anaknya, atau suaminya menjorokkan manusia tersebut di depan saya. Pastor Mark, tolong doakan supaya anak saya ini tahu panggilan hidupnya. Terus anaknya berdiri di situ udah ngerti nggak itu?
Pernah lihat nggak orang yang udah like, udahlah jangan suruh orang ini doakan saya, udah kayaknya udah mau lari gitu. Terus it's like, saya selalu tanya balik kepada mereka, pernah nggak kamu kunci pintu? Pernah nggak kamu yang nanya sama Tuhan? Jadi saya lihat ada bedanya antara kita bilang, iya ya, apa sih yang Tuhan ingin aku buat? Dengan sebuah realita yang dimana orang begitu serius, begitu menganggap itu penting. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidupnya, yes, aku sepakat Efesus pasal 2 ayat 10, aku mahakarya Allah dalam Kristus Yesus diciptakan untuk lakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi saya dan dia mau saya hidup di dalamnya. Oke, kunci pintu, gembok, ngotot, sampai Tuhan jawab. Nah, itu jarang. Itu manusia langkah itu. Jadi kalau saya boleh hari ini bicara buat kalian, this is the most important thing. Siapa yang bersedia untuk lakukan itu? Sampai Tuhan tahu kita serius, sampai Tuhan tahu kita ini adalah orang yang bisa diandalkan. Seperti Nehemia, dia tahu dia bisa. Saya tidak mau khotbah ya. Dia tahu, Tuhan tahu. Inilah orang yang akan bangun tembok Yerusalem. Gitu. Jadi I think ini yang paling mahal adalah kita yang memburu Tuhan, mengejar Tuhan, ngototan sama Tuhan sampai kita download panggilannya itu, terjemah itu menjadi sebuah panggilan hidup. Apapun, saya kan orang media. Siapa yang sangka? Saya juga nggak tahu. Saya di Indonesia mau bikin media seperti apa? Dulu saya bikin PH. Saya bikin program anak di Antv, di RCTI. Wah, itu 3 tahun, 4 tahun saya dirikan perusahaan. Saya pikir, udah, saya kerjakan dengan cara ini. I don't know how. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Nah, waktu Tuhan bawa match dengan CBN. So amazing ya. Panggilannya bisa begitu selaras, begitu matching. Saya pikir itu timing. Nanti mau dirikan yayasan, that's great. Dirikanlah yayasan, tapi for what? Visinya apa? Kalau udah tahu visinya, mau yayasan kek, mau apa? Ya itu kan cuma organisasi, wadah yang diciptakan untuk menunjang visi, gitu kan. So, yeah, I think the vision, the downloading that vision, itu yang paling berharga karena itu adalah landasan untuk segalanya yang lain.